saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu saudara terkasih? Luar biasa dahsyat. Puji nama Tuhan. Kami ucapkan selamat datang dan berbakti pada pagi hari ini di Gedung Serbaguna. Bagi Bapak Ibu saudara terkasih yang baru saja datang untuk berbakti tempat ini, kami ucapkan selamat datang kembali. Mari kita mempersiapkan diri kita yang terbaik bagi Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu saudaraku berada, baik yang ada di rumah untuk menyaksikan ibadah kita melalui Facebook ataupun live streaming. Mari kita tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mari kita menyerahkan diri kita bagi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Oleh kuasa darah Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita, kekudusannya senantiasa melingkupi kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita masuki kembali hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan, Kau layakkan ku Tuhan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
Ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Sungguh besar padamu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu, oleh karena darah-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kekudusan-Mu ya Tuhan melingkupi setiap pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini ya Tuhan maupun di tempat di rumah masing-masing. Kamu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kamu persembahkan hidup kami ya Tuhan, karena Engkau yang sudah melayakkan kami, Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah menghidupi kami. Terima kasih ya Bapa untuk hidup yang sudah anugerahkan bagi kami. Engkau mati menggantikan kami Tuhan, sehingga kami dapat memperoleh hidup. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pribadi yang sudah hadir ya Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan membawa kebenaran firman Tuhan, pendeta Iku ya Tuhan. Kamu serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Bila Engkau pakai hamba-Mu ini menjadi alat-Mu ya Tuhan, tetap menyatakan firman-Mu, dan seluruh jemaat Tuhan akan menerima dengan sukacita melalui kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami akhirnya menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama percaya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara terkasih? Ada amin? Kami mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih bangkit berdiri. Kita akan mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Dia sungguh baik. Kuasa maut telah dipatahkan, sehingga hidup kita dipulihkan.
katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali bagi terkasih. Dia Allah yang sungguh baik, yang telah memberikan hidupnya bagi kita melalui pengorbanannya. Kita kembali nyanyikan pujian tema kita, Salib Hina. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Atas bukit yang jauh tampak salib hina, lambang dari sengsara celah. Pada salib itu Tuhanku terpaku, menebus dosa isi dunia. Aku kasih akan salibnya, aku kasih akan salibnya hingga tiba
basah ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Dunia mencela salib hina itu, dunia mencela salib hina itu, namun bagiku salib mulia. Anak domba Allah meninggalkan surga, di Golgota tempat matinya. Aku kasih akan salibmu Tuhan, aku kasih akan salibnya, hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya, ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Sampai ku terima mahkotaku, sampai ku terima mahkotaku, sampai ku terima mahkotaku. Amin, puji Tuhan. Kita akan memasuki membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27. Kita akan membaca bersama-sama Ibu Saudara terkasih. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan kita. Amsal 11 ayat yang ke-25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil persembahan diedarkan, kita akan angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Nyatakan syukur,
syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Dari persembahan kami undang Bapak Pendeta Ikwe. Bapa yang di surga, bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang besar, karena kebaikan-Mu, karena pemeliharaanmu dalam kehidupan kami hari demi hari, terutama di masa pandemi atau endemi ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah untuk kami menyatakan syukur kami kepada Engkau melalui persembahan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan akan menguduskannya ya Bapa dan memakainya Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu. Diberkatilah Tuhan anak-anak-Mu yang dengan setia memberi dan juga mengabdikan diri kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Amin. Kita akan kembali persiapkan diri kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Ikwe Indra. Beliau adalah hamba Tuhan yang melayani di SPPF Prigen yang hari ini akan memberkati kita melalui kebenaran Tuhan. Kita kembali mengangkat pujian, ku hidup bagi Tuhan. Hatiku tetap mau menyembah Engkau Tuhan. Mataku akan tetap memandang-Mu. Oleh karena Engkau, sehingga aku hidup. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau hidup kami hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup,
selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesuslah kebenaran Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Tuhan Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi kami umat manusia yang berdosa ya Bapa. Tiba saatnya pagi hari ini kami hendak kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh merenungkan bersama di dalam masa raya Prapaskah ini tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Kiranya Tuhan akan membimbing kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh menangkap dengan jelas pesan Tuhan, boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi maupun sebagai jemaat di tempat ini. Berkatilah pemberitaan firman-Mu ini Bapa, kiranya Engkau dipermuliakan dan iman kami semua dihiburkan dan dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berserah diri. Amin. Ibu Bapak Saudara, selamat pagi. Apa kabar? Sehat semua, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Tony dan juga kepada Gembala Sidang tempat ini, panitia perancang yang memberi kesempatan pada saya sebagai koordinator ya di SPBF Prigen ya untuk berbakti, bersekutu dan melayani bersama di tempat ini ya. Saya ingat betul kurang lebih mungkin 5 atau 6 tahun yang silam Pak Tony ya. Jadi waktu Pendeta Heru saya pikir ya. Iya, saya melayani firman Tuhan dan ibadah di tempat lain yang di gedung lain ya. Dan baru pertama kali saya berbakti dan memakai gedung ini. Wah, ini di luar dingin tapi di sini saya terasa hangat ya.
terlebih lagi bersama saudara-saudara seiman ya. Jadi kita merasakan hangatnya kasih Tuhan ya di dalam persekutuan bersama di tempat ini. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, khotbah prapaskah kita sudah sampai kepada perkataan yang ketiga. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan perkataan yang ketiga ini istimewa sekali. Seakan-akan berdiri di tengah-tengah antara perkataan yang pertama dan perkataan yang kedua. Jika perkataan yang pertama ditujukan ditujukan Yesus kepada Allah yang Maha Kudus, maka perkataan yang kedua ditujukan Yesus kepada manusia yang paling berdosa, manusia yang paling jahat di dunia ini. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berada di tengah-tengah sebagai pengantara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara dua ekstrim ini ya, Allah yang Maha Kudus dan manusia yang berdosa ini, Yesus Kristus ada di tengah-tengah Allah dan manusia. Dan jika di dunia ini Bapak Ibu Saudara hanya ada satu Allah, maka di tengah-tengah Allah dan manusia juga ada satu pengantara. Ia adalah Kristus Yesus, Allah yang sudah menjadi manusia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mati secara rohani mendapatkan pengharapan untuk hidup. Dan orang yang sudah tidak memiliki pengharapan bisa dihiburkan. Dan bahkan orang yang sudah meneteskan darah menjelang ajal bisa memiliki pegangan untuk diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perkataan yang ketiga ini sesungguhnya memberikan dorongan yang luar biasa bagi iman kita. Dan pagi ini kita akan belajar dan melihat bersama tiga alasan mengapa perkataan Yesus yang ketiga di atas kayu salib ini ya merupakan satu dorongan yang besar bagi iman kita. Sebelumnya ya di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat alasan yang pertama adalah jika Yesus begitu ingin sekali memperhatikan ibunya di saat dia membutuhkan, betapa lebih lagi ia ingin sekali memperhatikan murid-muridnya ya, yang mendengar firman Tuhan pada hari ini dan melakukannya. Siapa murid-murid Tuhan itu? Saudara dan saya ya, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan juga yang melakukannya. Nah, saudara-saudara, mengapa Yesus memperhatikan Maria ibunya? Di dalam nyanyian Bunda Maria yang dikenal dengan sebutan Magnificat, Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara-saudara, di sini Maria mengaku bahwa dirinya memerlukan juru selamat. Ia adalah seorang biasa yang hidup di bawah aliran hidup Adam yang mempunyai dosa asal sama seperti kita, manusia-manusia yang lain. Maria perlu akan juru selamat. Maria menjunjung tinggi juru selamat. Maria bersuka cita karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Perkataan yang agung ini keluar dari mulut Maria sesungguhnya menyatakan bahwa dia bersedia untuk keadaan apapun demi anak yang dilahirkannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil, kitab Injil khususnya Lukas ya, pasal yang kedua ayat 35 ya, ada sebuah kalimat nubuatan
dari seorang bernama Simeon. Simeon berkata, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ditembus oleh pedang, artinya saudara, ditusuk dengan pedang sampai sedalam-dalamnya hingga ujung pedang itu keluar dari punggung. Nah, saudara-saudara, perkataan ini sesungguhnya ditujukan kepada Maria. Simeon yang diurapi oleh Roh Kudus, dia sudah bernubuat bahwa Maria walaupun dia melahirkan seorang putra yang ajaib, juru selamat Tuhan, tetapi suatu pedang akan menembus jiwanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Maria akan menanggung penderitaan. Maria akan menanggung tusukan-tusukan pedang. Nah, mari bersama kita secara singkat kita akan melihat tusukan pedang apa yang pernah dialami oleh Maria. Pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal yang kedua, pada waktu Yesus berumur 12 tahun. Yesus dibawa ke Yerusalem pada suatu tradisi orang Yahudi. Nah, tradisi Yahudi waktu itu mengajar untuk membawa setiap anak orang Yahudi yang berumur 12 tahun menuju Yerusalem. Itu semacam upacara agama akan dilaksanakan di situ. Nah, pelaksanaannya kira-kira adalah memberikan jubah yang ditumpangkan di atas bahu, dan anak tersebut diberi satu sebutan yang dalam bahasa Ibrani itu bar misma, atau yang artinya adalah anak Taurat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu mereka pulang di tengah-tengah kerumunan massa, Maria dan juga Yusuf ya tidak sadar ya atau tidak insaf bahwa ternyata Yesus anaknya tidak berada bersama mereka lagi ya. Jadi mereka bingung mencari-cari kemana. Akhirnya mereka putuskan untuk kembali melakukan perjalanan berhari-hari dan sampai ke Bait Allah Yerusalem. Dan betul saudara-saudara, orang tua ini menemui Yesus di sana sedang apa Bapak Ibu Saudara? Berdiskusi, bertanya jawab dengan para ahli Taurat. Dan Maria sebagai ibunya, dia bertanya kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan ibumu ya dengan cemas mencari engkau." Tetapi saudara-saudara, pertanyaan ini dijawab oleh Yesus, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Oh saudara-saudara, inilah pertama kali Maria merasa ditusuk oleh perkataan Yesus. Perkataan seorang anak yang mungkin belum pernah dikatakan oleh seorang ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat lagi di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Pada waktu perjamuan di Kana, Yesus Kristus berada di dalam pesta dan juga Maria berada di situ. Nah, disitulah Yesus melakukan mujizatnya yang pertama. Dari sekitar 35 kali mujizat yang dicatat dalam kitab Injil. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, para tamu yang datang begitu banyak. Dan tuan rumah mulai kewalahan menyediakan minuman bagi mereka. Dan waktu itu minumannya adalah anggur. Dan saudara-saudara spontan kepala resepsi itu ya, karena tahu Maria ibu Yesus ya minta tolong, dan Maria sebagai ibunya juga terus memberitahu ya kepada Yesus bahwa kekurangan air anggur. Maria adalah seorang ibu yang baik, saudara.
ibu yang dari hati sedalam-dalamnya meneliti dan melihat bahwa anaknya ini sesungguhnya anak yang ajaib. Dan dia tahu di dalam Yesus ada kuasa. Itu sebabnya Maria segera memberitahu Yesus. Tetapi saudara, waktu Maria memberitahukan hal itu, ada kekurangan air anggur. Ya, apa jawab Yesus? Tuhan Yesus menjawab kepada Maria, kepada ibunya. Yesus berkata, "Wanita, apakah hubungannya aku dengan engkau?" Maria merasa ditusuk sekali lagi. Sudah berapa tusukan, saudara? 2 ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat pada waktu Maria berada di masyarakat, kita bisa membayangkan ya, seperti halnya pada masa kini, Maria menanggung ejekan ya, cemoohan dari orang-orang di sekitarnya yang mengatakan dirinya sebagai wanita yang melahirkan bayi di luar pernikahan. Anak yang dilahirkan Maria dianggap sebagai anak haram. Kata Maria, kala Maria saudara ya, mendapat pertanyaan tentang siapa ayah dari Yesus. Ia tidak memiliki jawaban. Ia tidak dapat berkata apa-apa. Pertanyaan seperti itu tentu menusuk batinnya. Nah, saudara-saudara, untuk ketiga kalinya Maria ditusuk seperti pedang. Dan saudara-saudara, yang keempat, saudara bisa membaca di dalam Lukas 8 ya, ayat 19-21, tidak usah dibaca di sini ya, yaitu dari pengajaran Yesus Kristus. Nah, waktu itu saudara-saudara, Yesus berkhotbah di tengah lapang, di Kapernaum. Banyak orang yang datang, dan di tengah orang banyak, ibunya juga datang. Lalu orang-orang itu berkata kepada Yesus, "Lihatlah, inilah ibumu, inilah saudara-saudaramu." Orang-orang yang mendengar Yesus langsung memutar perhatian dari Yesus kepada suara yang berkata itu. Dan Tuhan Yesus berkata demikian, saudara. "Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku?" Lalu ia menunjuk kepada orang-orang dan berkata, "Barang siapa melakukan kehendak Bapakku, ia adalah ibuku, ia adalah saudaraku laki-laki, ia adalah saudaraku perempuan." Inilah saudara-saudara tusukan yang keempat kepada Maria. Ibu yang datang melihat keunggulan anaknya dan mencari Yesus seolah-olah tidak dihargai. Di satu pihak Maria melihat Yesus semakin maju, semakin unggul, dan terlihat mulai menaik ke arah kerajaan yang tinggi. Tetapi pada pihak yang lain, Maria mengetahui dan sadar bahwa dirinya sedang mengalami tusukan-tusukan. Dan saudara-saudara, pada waktu di Golgota, Maria adalah orang yang paling sedih, saudara ya. Ia melihat Yesus yang dilahirkan melalui dirinya. Anak yang dicintai, yang dirawat, yang dipeliharanya, saudara. Sekarang dia melihat di sekujur tubuhnya penuh dengan luka dan tetesan darah. Maria tertusuk di dalam hatinya. Air mata telah mengaburkan pandangannya. Oleh karena itu ia teramat pucat. Nah, kalau saudara masih bisa melihat ya, ada seorang pelukis yang bernama Peter Paul Rubens. Itu melukis adegan penyaliban dan menggambarkan Maria ya, yang memandang ke atas salib lebih pucat dari semua orang lain. Kenapa Bapak Ibu Saudara?
karena Maria tertusuk hatinya lebih dalam lagi. Maria tidak bisa tahan akan kejadian penyaliban itu. Oh saudara-saudara, bukankah Maria mencintai Tuhan? Tetapi apa yang terjadi padanya? Setelah menanti-nanti, baru sekarang tibalah waktunya Yesus dari atas salib melihat kepada Maria ibunya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihatnya sekarang. Apa dorongan yang luar biasa bagi iman kita ketika Yesus menyediakan kebutuhan ibunya. Maka betapa lebih lagi Ia ingin memperhatikan kita murid-muridnya yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah saudara-saudara, alasan yang kedua dari dorongan iman melalui perkataan Yesus yang ketiga ini adalah jika Yesus bisa menyediakan kebutuhannya sendiri pada saat kelemahan dan penghinaan terdalam, betapa lebih lagi Ia dapat menyediakan kebutuhan kita dalam kuasa dan peninggiannya saat ini. Saat ini ada di mana? Di surga. Saat itu ada di mana? Di salib. Ya, dalam kelemahannya di atas kayu salib, dalam penderitaannya, Yesus masih sanggup menyediakan kebutuhan manusia. Maka saudara-saudara, kita yakin percaya di dalam kuasa kemuliaannya, peninggiannya di surga, maka Ia lebih lagi dapat menyediakan kebutuhan kita. Di atas kayu salib, saudara, Yesus tidak hanya melihat kepada Maria, tapi juga kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Yohanes adalah orang yang Maria perlukan untuk memelihara dirinya pada masa tuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu perenungan dan pertanyaan kita pagi hari ini, mengapa Yohanes yang diberi kepercayaan untuk memelihara Maria? Apakah karena kebetulan hanya Yohanes satu-satunya rasul yang kembali mengikut sampai ke Golgota? Di sini saudara-saudara kita bisa melihat ada sebab-sebab tertentu mengapa Yohanes. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Yohanes adalah murid Kristus yang paling muda. Ada berapa murid? 12. Yohanes adalah murid yang paling muda. Nah, dengan kemudaannya itu berarti kemungkinan maka dia berumur paling panjang, paling sehat dan paling kuat di antara murid-murid lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus mempercayakan ibunya Maria dalam perawatan pemeliharaan Yohanes. Yang kedua, alasan yang kedua, sebab kedua, mengapa Yohanes? Yohanes juga mempunyai kekayaan lebih dari murid-murid yang lain, sehingga ia dipastikan sanggup untuk merawat Maria lebih baik daripada yang lain. Lalu yang ketiga, Yohanes adalah murid yang paling bertanggung jawab. Ia berbeda dengan murid-murid lain yang bahkan berjanji sampai mati. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini Yohanes menyadari akan kasih Kristus kepadanya lebih dalam dari rasul-rasul yang lain. Dalam Injil Yohanes, Yohanes selalu menyebut dirinya adalah sebagai murid yang dikasihi Kristus. Nah, apakah Tuhan Yesus pilih kasih dengan mengasihi Yohanes lebih dari yang lain? Tentu tidak.
Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yesus mengasihi Yohanes lebih dari yang lain. Tetapi Yohanes sendiri karena yang menulis Injil itu, yang menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Kristus. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa banyak orang yang mengaku diri dikasihi Kristus. Tetapi pertanyaannya pagi ini adalah, berapa banyak orang yang sadar akan harganya kasih itu? Saudara, Yohanes memiliki kesadaran lebih daripada murid-murid yang lain tentang kasih Kristus. Itulah sebabnya ia disebut rasul kasih. Rasul yang paling muda, tetapi yang satu-satunya berdiri di sisi kayu salib adalah Yohanes. Dan ayat yang paling agung di dalam Alkitab, Yohanes 3 ayat 16, adalah keluar dari mulut bibir Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita baca di dalam ayat ke-27, Alkitab berkata bahwa mulai hari itu, sejak saat itu, Yohanes menerima Maria di rumahnya. Sebuah tradisi saudara-saudara berkata bahwa Maria tinggal di rumah keluarga Yohanes 12 tahun lamanya sampai Maria meninggal. Baru kemudian Yohanes pergi mengabarkan Injil ke Efesus. Saudara-saudara, siapa bilang bahwa Yesus adalah seorang anak yang durhaka? Siapa bilang bahwa Yesus adalah anak yang tidak bertanggung jawab? Di atas kayu salib, dalam pesannya yang terakhir, Yesus membuktikan bahwa pada akhirnya ia adalah anak yang berbakti dan memiliki tanggung jawab terhadap orang tua yang telah melahirkan, mengasuh, dan membesarkannya, terutama ibu kandungnya. Kita lihat saudara, betapa besar kasih Yesus, bukan hanya kepada ibunya, tetapi juga kepada kita semuanya. Jikalau Yesus mengasihi dan peduli kebutuhan dari ibunya, maka betapa lebih lagi saudara-saudara, di dalam keadaannya yang berkelimpahan, yang mulia di atas surga, maka dia lebih sanggup untuk memelihara, menyediakan kebutuhan kita, anak-anaknya. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, alasan yang ketiga, mengapa perkataan salib yang ketiga ini memberi dorongan yang luar biasa bagi iman kita, adalah
bahwa hal itu menggambarkan bagi kita keuntungan gereja, yaitu tubuh Kristus. Perhatikan saudara bahwa bertentangan dengan kebiasaan dan dugaan. Yesus tidak menasihati saudara-saudaranya sendiri untuk merawat ibu mereka. Setelah Yesus, Maria dan Yusuf menikah, punya anak-anak lagi, saudara. Dan Yesus di sini, saudara-saudara, ya, tidak mempercayakan ibunya, saudara, kepada saudara-saudara kandungnya sendiri, saudara, ya. Apapun alasan untuk tidak menempatkan Maria dalam perawatan anak-anaknya yang lain, kita bisa melihat di sini hubungan baru antara Maria dan Yohanes menggambarkan penyediaan yang diberikan untuk kita di dalam tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah mungkin kita ingat bagaimana Yesus berkata kepada orang kaya untuk menjual semua miliknya dan mengikut dia? Pemuda yang kaya itu menolak dan Yesus berkata, betapa sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Petrus berkata, lihatlah kami telah meninggalkan semuanya dan mengikut engkau. Tetapi Yesus berkata, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, anak-anak atau ladangnya, karena namaku akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Saudara-saudara, di manakah di dalam hidup ini kita akan menerima 100 anak dan 100 ibu? Jawabnya adalah di dalam gereja, di dalam persekutuan keluarga Allah. Ada berapa puluh orang kita di sini? Ya, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan, melakukan firman Tuhan, yakinlah, percayalah. Seperti yang katakan Yesus, kita akan menjadi 100 kali lipat. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Di mana kita mendapatkan 100 anak-anak rohani ya, 100 ibu rohani? Jawabnya di dalam gereja, di dalam persekutuan tubuh Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkata kepada Maria, lihatlah, inilah Yohanes anakmu. Dan kepada Yohanes, lihatlah, inilah Maria ibumu. Ya, sesungguhnya menunjukkan kepada kita, saudara, bagaimana kebutuhan kita pasti akan dipenuhi saat kita meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut dia. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28, Paulus berkata bahwa Kristus telah membeli jemaat Allah dengan darahnya sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, salah satu hadiah yang Yesus berikan kepada kita di atas kayu salib adalah gereja. Keluarga di atas keluarga yang penuh kasih, peduli, mendukung, menguatkan, dan adalah dorongan besar untuk iman kita. Ketika Yesus menggambarkan arti gereja sebagaimana hubungan antara Yohanes dan Maria. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, mari kita semua berbesar hati di dalam pemeliharaan dan kekuasaan dan penyediaan Tuhan kita. Jika Yesus ingin sekali memperhatikan ibunya, betapa lebih lagi ia hari ini untuk memelihara mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jika Yesus bisa menyediakan kebutuhannya sendiri di saat kelemahan dan penghinaan yang terbesar di atas kayu salib, betapa lebih lagi ia dapat menyediakan kebutuhan kita di dalam kekayaan, kekuasaan, dan peninggiannya di surga pada saat ini.
Dan jika Yesus membayar gereja dengan darahnya sendiri dan menetapkan bahwa di dalam gereja ibu yang kehilangan akan menemukan anak-anak dan anak-anak akan menemukan ibu, maka tidak ada yang tidak memiliki sebuah keluarga yang peduli pada hari ini kecuali di dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. WL dan singers akan menyanyikan satu lagu ya seperti yang kau ingini. Sementara itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup mata kita dalam sikap berdoa. Renungkanlah kebenaran firman Tuhan. Saudara sudah mendengarkan perkataan Yesus di atas kayu salib yang ketiga. Percayakah saudara, Yesus tidak hanya berbicara kepada Maria ibunya. Yesus tidak hanya berbicara kepada Yohanes. Dengan barang fana, Yesus juga berbicara kepada kita semua. Kau Pada hari ini, anak-anaknya, pengikutnya yang mau mendengar, yang mau percaya dan melakukan firman. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Sadarkah saudara akan kasih Kristus yang besar di atas kayu salib? Padaku seperti yang Maukah engkau kau ingin. mengasihi Dia lebih dari yang lain? Mari kita menyanyi bersama-sama saudara. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Mari kita berdiri bersama-sama. mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
tresnamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Inilah kami ya Tuhan, sebagaimana adanya kami ya Bapa. Kami adalah anak-anak manusia yang berdosa. Mungkin juga seperti penjahat di kayu salib. Kami adalah orang yang paling jahat, yang maha jahat, yang paling berdosa. Sama seperti Paulus juga mungkin kami adalah manusia yang paling celaka di dunia ini karena dosa kami. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena pengorbanannya di atas kayu salib telah menebus, telah mengampuni dosa-dosa kami, telah menyucikan hati kami, telah membenarkan kami, telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah kalau ada kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Roh yang Kudus memimpin kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup seperti yang Kau ingini ya Bapa. Kami sungguh-sungguh mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Meteraikan supaya ibarat benih yang akan hidup dan tumbuh serta berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Terima kasih. Tolonglah ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di SPBF 1 di Cisarua Bogor ini. Berkatilah Bapak Gembala sidang bersama Ibu. Berkatilah ya Bapa untuk Pak Tony dan Ibu Yani ya Tuhan. Berkati church leaders dan berkati panitia perancang dan juga pemimpin-pemimpin di sini. Berikan hikmat kebijaksanaan supaya melalui kepemimpinan pelayanan penggembala mereka, pekerjaan Tuhan, gerejamu, jemaatmu di sini boleh mengalami pertumbuhan, perkembangan seperti di dalam Alkitab, bahkan 100 kali lipat ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga bersatu hati, hamba-Mu mendoakan juga ya Tuhan, kalau ada yang sakit pada saat ini, mungkin karena COVID ataupun yang karena cuaca atau kelemahan tubuh yang lain. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan, pulihkan mereka ya Tuhan. Tolong juga Tuhan untuk anggota-anggota gereja jemaat-Mu yang mungkin mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan buka jalan keluar Tuhan, supaya mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang baik, khususnya di masa-masa sulit seperti ini ya Bapa. Bapa yang di surga, berkatilah untuk keluarga anggota-anggota gereja-Mu tempat ini. Berkatilah ya Tuhan untuk suami, untuk istri, dan juga untuk anak-anak, untuk orang tua, mertua, mantu, dan juga mungkin ada yang cucu-cucu dan cicitnya. Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa Tuhan, tolonglah untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin Tuhan telah undur daripada-Mu. Tuhan tarik mereka untuk kembali setia kepada-Mu. Yang mungkin putus asa, Tuhan tolong berikan pengharapan kepada mereka ya Bapa. Yang mungkin juga mereka mengalami masalah beban hidup ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Kami percaya Engkau Allah yang peduli, memperhatikan kami. Engkau Allah yang sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Dan Engkau terlebih lagi Tuhan menjadikan harmoni dan indah kami semua sebagai tubuh Kristus dan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah, untuk kebaktian bersama di tempat ini. Pada akhirnya Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu
dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih dari Bapa kita, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita semua mulai pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Amin. Baktian selesai, silakan duduk.